PDIP bukan lagi partai wong cilik, tapi wong licik. Kelihatan sekali mereka berusaha secara kolektif mencegah jangan sampai kejahatan mereka terbongkar. Nah ini partai wong ciliknya sudah beda, sudah tidak ada seperti itu lagi. Nah mindsetnya Mbak Mega dipikir dia masih mendapat dukungan wong cilik, ngomong apapun akan dulu tuh diberikan hak, bukan hak prerogatif, kepercayaan penuh lah untuk memimpin perjuangan. Nah ini partai wong ciliknya sudah beda, sudah tidak ada seperti itu lagi. Nah mindsetnya Mbak Mega dipikir dia masih mendapat dukungan wong cilik, ngomong apapun akan dulu tuh diberikan hak, bukan hak prerogatif, kepercayaan penuh lah untuk memimpin perjuangan. Betul. Kalau sekarang udah berbeda. Karena tuntutan situasi zaman itu gitu. Tapi dalam perkembangannya kan hak prerogatif ini menjadi melekat pada Bu Mega dan seakan-akan pokoknya udah saya bisa ngapain aja dengan partai ini. Kan jadinya kesannya gitu. Ya kan? Itu saya tidak ikut, kenapa? Tapi saya hanya melihat bahwa itu bertentangan dengan ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno itu semua keputusan bukan ditentukan oleh satu orang, tapi musyawarah untuk mendapat sebuah mufakat gitu loh. Bukan mufakat dulu dimusyawarahkan gitu loh. Iya. Dan ini Bang, kalau di percakapan kita di Cokro sebelumnya ya dengan Bang Las, kan Bang Las bilang kalau zaman awal-awal Bu Mega itu kan dikelilingi oleh tokoh-tokoh aktivis PDIP yang setara lah ya, anunya, intelektualitasnya, apanya, jadi bisa membantah, bisa berdiskusi, komraderinya tinggi ya, itu sebagai teman seperjuangan. Jadi Bu Mega dengerin gitu ya. Bang Laks, Pak Kikyangi, Eros Jarot, terus pokoknya tokoh-tokoh waktu itu. Nah sekarang kan kesannya kayak Bu Mega itu menjadi terserah sendiko dawo lah gitu, anunya itu para kadernya, entah mereka nggak berani punya pendapat yang berbeda atau apalagi bertentangan gitu. Nah dalam situasi yang seperti ini muncul Hasto gitu ya, yang selalu mengatasnamakan dia mewakili suaranya Bu Mega gitu ya, paling vokal ngeritik menyerang Jokowi gitu ya, seakan-akan inilah suara mainstream partai gitu ya. Padahal kan juga kita belum tahu gitu ya. Jadi ini situasi ini Bang Las melihatnya gimana itu? Ya, satu perubahan itu semenjak Hasto jadi sekjen, tidak ada Mas Taufik Kimas, udah wafat. Dulu Mas Taufik sekjen Pramono Anung, sekjennya Cahyokumolo itu dimarah-marahin depan saya, dimarah-marahin, lu nggak boleh ngomong gitu, lu kata goblok lu, ya kan? Jadi nggak ada yang berani ngomong. Kayak ini kan bebas ngomong pun tidak ada yang memverifikasi. Ya, padahal misalnya Mbak Puan sendiri tidak pernah mendukung statement Hasto. Betul. Jadi memang itu sebuah hal yang wajar lah di dalam organisasi ada persaingan. Cuman karena Mbak Mega itu terlalu lama, sehingga sekarang adalah kader-kadernya yang saya juga banyak tidak kenal, banyak yang baru, tidak pernah ikut atau belajar mengenai perjuangan, elan perjuangannya. Jadi selalu tutup burung, ngenge gitu loh. Di depan Ibu Mega, nggak ada yang berani melawan gitu loh. Karena dianggap ini sendiko dawu. Sendiko dawu itu karena punya hak prerogatif tadi itu. Iya, itulah. Itu yang saya sangat sesakan, karena saya sangat mengharapkan PDIP itu daripada pembentukannya, perjuangan membangunnya, itu menjadi pilar yang sangat bermanfaat bagi pembangunan karakter ekonomi bangsa dan negara gitu loh. PDIP bukan lagi partai wong cilik, tapi wong licik. Kata-kata itu saya baca di kolom komentar video saya terbaru tentang kemarahan Megawati pada KPK. Penulisnya tidak saya kenal, tapi apa yang disampaikannya disetujui banyak netizen lainnya. PDIP memang sudah menjadi partai wong licik, orang-orang jahat, curang. Apa yang terjadi pekan-pekan terakhir ini membongkar kelicikan PDIP. Bukan hanya Megawati, tapi juga para pimpinan dan para kadernya. Kelihatan sekali mereka berusaha secara kolektif mencegah jangan sampai kejahatan mereka terbongkar. Yang terakhir adalah perintah Mega agar para kepala daerah asal PDIP tidak menghadiri acara pembekalan yang diselenggarakan pemerintah 21-28 Februari ini.
Ternyata perintah sang emak banteng dipatuhi mayoritas kepala daerah asal PDIP. Ini menunjukkan betapa powerfulnya Mega dan betapa lemahnya para kader atau petugas partai PDIP. Mereka dengan sengaja memboikot sebuah acara yang serius untuk sebenarnya mengedukasi para kepala daerah untuk menjalankan kewajibannya melayani rakyat di daerah masing-masing. Perintah Mega ini dikeluarkan karena kemarahannya soal ditahannya Hasto. Saya setuju dengan sejumlah pengamat yang mengatakan langkah Mega ini adalah sebuah blunder, sebuah kesalahan yang fatal. Masyarakat jadi tahu sekarang betapa membabi butanya Mega mencegah jangan sampai Hasto diadili. Tanpa Mega dan orang-orang yang sadari, ini seperti menunjukkan lemahnya komitmen Mega dan PDIP pada penegakan hukum di Indonesia. Hasto itu memang seorang sekretaris jenderal yang sangat penting di PDIP. Tapi dia sama sekali bukan manusia suci yang bebas dari kemungkinan melakukan penyuapan KPU dan menghambat penangkapan Harun Masiku seperti yang disangkakan KPU. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ketujuh ini, sudah nggak susah membandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah jadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Karena prestasinya luar biasa. Masa kita nggak ingat, masa Pak Mahfud juga nggak tahu gitu kan. Iya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Papua, ya kan, yang selama 40 tahun lebih itu membeli harga BBM 10-20 kali lipat dibandingkan Jawa, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%. Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya 15 juta dolar itu, gitu kan. Nah, kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur, kan harus ada pembanding. Bu Mega buat apa? 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur, karena dapatnya pun kan ada catatan itu kan, ya videonya beredar di mana-mana kalau itu. Ngapain apa yang terjadi? 3 pulau lepas, ya Simpadan, Likitan, satu lagi saya lupa. Ya terus Blok Tangguh lepas, katanya punya potensi ekonomi 500 triliun per tahun. Apalagi Indosat lepas, terus BLBI dengan catatan. Apa ini prestasi seorang negarawan? Ya saya pikir enggak, karena memang konsennya cuma pada kekuasaan. Ini juga sekarang ngamuknya ini kan karena kekuasaannya lepas gitu kan. 2 periode dipegang Pak Jokowi, 10 tahun leha-leha tiba-tiba kaget karena Pak Jokowi keluar dari PDIP. Karena ya memang dibuat seperti itu kondisinya. Begitu lepas, kok mutung gitu. Dulu Pak Jokowi ada di PDIP, dikuyo-kuyo, dibilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Sekarang kan dibalik, kasihan di PDIP kalau nggak ada Jokowi kan gitu. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kan kenyataan. Analisa saya, gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan mahasiswa ya tidak salah. Cuman jangan terpancing oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan dari gerakan sesaat gitu. Nah ini kan pasti ada tunggak aktor intelektual. Pasti ada ya aktor intelektual ini. Ya ngapain kita demo pemerintahan? Dari mana ukuran pemerintahan 100 hari gitu? Emang mampu kita? Nggak mampu lah. Nah, mahasiswa harus melihat jelas Indonesia mau ke arah mana sekarang. Mau kemana gitu. Nah, saran saya ke kawan-kawan mahasiswa, organisasi kemahasiswa, organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kita mari sama-sama mengawal program ini. Misalnya BGN, kalau ada melanggar kita kawal sama-sama. Siapa yang bermasalah kita tangkap. Ya. Nah, Pak Prabowo kan cepat. Misalnya masalah pagar laut, bongkar. Langsung bongkar. Melalui TNI. Bongkar langsung pamtum. Masalah apa lagi? Masalah pupuk langsung ke petani. Masalah gabah lo harus beli sekian ke petani. 6.500 per kilo. Kan harus kita bersyukur. Mahasiswa kan tidak semua orang kaya. Pasti bapaknya punya juga bertani. Ya kan? Ya kita sadarinlah kita anaknya seorang petani. Dengan Pak Prabowo begitu kan umat menguntungkan bapak saya yang ada desa. Ataupun enggak bapak saya, saudara saya. Ataupun tetangga saya seterusnya. Jadi harus melihat itu. Nah saya menyarankan jangan sampai ada kepentingan pribadi kita menunggangin
mahasiswa-mahasiswa atau kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan kritik buta kepada pemerintah.